Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok P akan menjelaskan tentang suatu website e-learning yang dimana kita beranggotakan 3 orang. Untuk anggota pertama adalah saya pribadi, nama saya Gustika Pujawan selaku koordinator, dan rekan saya yang kedua adalah Mariel Christine Sasubo, dan yang ketiga adalah Al-Fajari. Di sini Al-Fajari akan menjelaskan tentang basis data web e-learning kita. Kepada Al-Fajari dipersilahkan. Saya Al-Fazari dari kelompok P akan menjelaskan database kami. Nah, database kami terdiri dari 7 tabel. Saya akan menjelaskan 3 tabel yang menjadi dasar pembentukan dan yang sangat penting dari situs ini, seperti tabel student ini yang berisi data student. Kemudian, tabel student question. Nah, tabel ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan dari student yang telah ditampung. Kemudian tabel user yang berarti ini adalah data dari para admin yang bisa melakukan sunting di bagian situs ini. Oke, karena itu ayo kita berpindah ke bagian login situs kami. Sebelum itu, ayo kita ketik dulu URL-nya untuk masuk ke bagian login situs kami. Nah, ini adalah tampilan dari login situs kami, dan kalian bisa menyesuaikannya besar atau kecil sesuai keinginan kalian. Ayo kita masukkan username bersama password terlebih dahulu untuk melakukan login ke situs ini sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan selamat datang dari situs ini. Ada seperti exercise, lesson, manage user, and reports. Nah, ayo setelah kalian berada di tampilan ini, kalian boleh memilih salah satunya atau langsung saja klik di bagian kirinya, sidebar samping sini. Kalian akan sudah masuk ke bagian lessonnya. Seperti di sini ada edit, change file, view, dan delete. Lalu ada pojok search yang digunakan untuk mencari yang lebih mudah. Nah, ini adalah tabel question yang berisi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Di sini juga bisa diedit dan juga bisa dihapus. Nah, pojok search ini juga sama seperti sebelumnya, memudahkan kalian untuk mencari. Nah, ayo selanjutnya di sini new question. Kalian juga bisa menambah questionnya. Nah, ayo kita berpindah lagi ke bagian manage user. Nah, di sini kita akan mengatur para user atau para adminnya. Bisa kita edit atau kita juga bisa menggunakan pojok search ini untuk mencari secara cepat. Nah, kita juga bisa menambah admin baru di situs ini dengan pojok add new ini. Ini adalah tampilannya untuk menambah yang baru. Nah, dari semuanya ini adalah seluruh bagian sidebar-nya dan seluruh bagian lesson yang telah ditunjukkan satu per satu. Selanjutnya, teman saya Mariel akan menjelaskan bagian CURD-nya. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang edit, change, view, and delete. Di bagian sini, kita bisa menambahkan modul yang baru. Kita klik new, habis itu kita bisa upload modul yang baru kita buat pelajar kita. Kita tulis chapternya dulu, habis itu judul, tipe filenya kayak apa, habis itu dan kita bisa langsung save. Kalau udah kita save, itu bakalan langsung keluar di list of lesson-nya. Nah, kalau kita ada kesalahan dari modul kita bisa klik change file, dan di situ kita bisa mengubah modul yang salah. Dan ada tombol hapus untuk menghapus modul yang udah nggak dipakai lagi atau salah. Di bagian sini kita bisa mengupdate lesson, kita tinggal nulis chapter, title, dan select filenya itu kayak apa, bisa doc, bisa video, dan save. Dan kalau kita udah beres, kita bisa langsung lihat yang kita udah ganti dan kita udah edit lesson yang udah kita ganti dan edit. Kita
kita juga bisa mengambil file-file yang ada di dalam dokumen kita sendiri, bisa mengupload di situ semuanya supaya kita gak usah ngambil dari file yang lain. Di bagian sini kita bisa melihat view file yang kita udah bikin, modul yang kita bikin barusan. Habis itu kita sekarang masuk ke list of question. List of lesson udah kan, jadi sekarang kita bakalan jelasin yang tentang pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang kita bakalan masuk di list of question. Di list of question di sini kita bisa bikin pertanyaan buat lesson kita. Kita bisa pilih terserah mau lesson apa, programming gitu. Habis itu kita bisa bikin questionnya sendiri yang buat dikerjakan sama pelajarnya. Contohnya kita bikin contoh kayak gini. Kalau kita udah beres bikin pertanyaannya, kita langsung save aja. Kalau udah save pertanyaannya, di situ kita bisa lihat di list of questionnya bahwa pertanyaan kita udah masuk dari situ, dan itu udah bisa dikerjakan oleh mahasiswa kita atau pelajar kita yang bakalan masuk di kelas kita. Nah, kalau questionnya udah beres kita kerjakan, kita langsung save itu dan bisa lihat di ininya list of question. Kalau kita punya kesalahan dari pertanyaan-pertanyaan kita bisa mengedit pertanyaan itu, dan kalau pertanyaan itu emang salah, kita bisa langsung hapus. Itu fungsinya update, change gitu. Dan kalau delete kita langsung hapus, dan ada toolbar juga di situ, ada new, kita langsung klik new buat bikin pertanyaan yang baru. Di bagian sini adalah list of student, di mana kita bisa melihat daftar mahasiswa yang ikut di pelajaran kita. Kita bisa lihat berapa mahasiswa ya, ada 10 gitu. Kita juga bisa langsung search nama mahasiswa dan bisa edit juga dan hapus. Bagian list of user atau manage user, di sini kita bisa menambahkan user yang baru. Kita langsung tulis nama. Kalau udah nulis username, habis username itu kita bisa nulis passwordnya itu lebih ketat ya gitu. Habis itu kita type. Habis itu kita langsung save. Habis itu kita udah bisa lihat bahwa user yang baru itu udah ada ketambah. Dan kalau kita ada kalau kita mau update, kita bisa langsung ganti aja passwordnya, kita ganti passwordnya gitu. Habis itu kita save. Dan kalau kita mau hapus user bisa juga, ada tombol hapus sama tombol new sama tombol editnya juga. Dari 4 katalog itu kita bisa lihat bahwa setiap katalog mempunyai ada bottom edit, change file, view, delete, dan new. Di situ kita bisa gunakan untuk mengganti-ganti dan menghapus data-data yang udah nggak kita pakai lagi. Sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih. Halo teman-temanku yang budiman. Di sini saya sebagai koordinator grup akan menjelaskan tentang bagian student atau user, di mana pelajar dapat mengakses web e-learning yang akan mereka akses. Oke, lanjut saja tanpa berlama-lama lagi, kita buka website tersebut. Di sini kita sudah dihadapkan dengan menu halaman login, di mana pelajar dapat mengakses. Terutama pertama, dia harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu jika masih belum memiliki akun. Dan jika sudah, pelajar bisa langsung mengakses dengan mengisikan menu loginnya. Oke, kita di sini dihadapkan dengan front end register, di mana pelajar dapat mendaftarkan akun yang akan dia daftarkan. Sebagai contoh, kita akan mengetikkan akun tes, last name-nya akun student,
terdiri dari 6 text box yang harus diisikan dalam menu sign up ini. Setelah itu di sini terdiri dari satu register button, satu back to login, itu URL atau link. Oke, setelah pelajar mendaftarkan, dia akan muncul pop-up bahwa kamu bisa login sekarang dan sudah berhasil didaftarkan. Klik back to login. Oke, di sini kita isikan akunnya dan kita sudah masuk ke halaman dashboard dari student, di mana di sini ada kampus profilnya. Seperti yang bisa kita lihat dari headernya, itu adalah profil kampus, ada PC, misi, goals, guiding principles, core values, quality policy, dan lain-lain. Dan di samping kiri ada sidebar, di mana kita bisa lihat ada sidebar lesson, exercise, download, about us, dan logout. Kelima sidebar ini menggunakan HTML dan CSS untuk style sidebarnya, di mana ini dapat memudahkan pengguna juga ketika kursor didekatkan ke suatu sidebar, maka dia akan secara otomatis aktif, dan jika tidak akan non-aktif. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman lesson. Kita bisa search. Oke, setelah search kita bisa lihat atau view filenya juga. Ini harusnya file PDF, tapi akan tetapi sebagai contoh saya mengisikan file gambar saja. Kita bisa lihat di pemrograman, dan ini di yang tes kembali. Selanjutnya kita lanjut ke video. Kita bisa mengakses video dan mengakses play video yang MySQL. Fitur ini sangat memudahkan sekali pengguna dalam pembelajaran, di mana bisa memilih file mana saja yang akan mereka lihat. Oke, sidebar yang kedua yaitu exercise. Exercise ini adalah kumpulan dari soal yang telah dipelajari di lesson, di mana pelajar dapat membuka dengan mengklik action view exercise, dan ada 10 entry yang akan ditampilkan. Oke, di sini ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan tepatnya. Dan di pemrograman sama saya isikan 2 pertanyaan juga. Dan kita bisa mengetes juga untuk exercise-nya. Jika kita sudah isikan, jika pertanyaan itu benar, maka akan muncul suatu skor atau hasilnya. Oke, sebagai contoh kita akan mengklik atau view exercise terlebih dahulu. Oke, di sini soalnya ada program komputer adalah kita akan isi jawaban komputer programming. Dan yang soal kedua yang bukan tipe program aplikasi adalah kita isikan kalkulator. Setelah itu submit, dan muncul your score is 2. Artinya pertanyaan dari setiap pertanyaan itu benar jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan membuka sidebar download, yang mana ini berhubungan dengan sidebar lesson tadi. Jika di sidebar lesson hanya bisa melihat, kalau di sidebar download
nanti kita akan bisa mendownload file tersebut. Oke, kita search yang pemrograman, actionnya kita download, dan berhasil terdownload ada di pojok kiri bawah. Dan kita lanjut ke bagian video. Kita search apa yang mau kita download, MySQL. Setelah itu kita download, kita coba buka file tersebut untuk memastikan dan sudah berhasil terdownload. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke menu About Us, di mana ini dari kelompok P, kita adalah dari kelompok P yang telah mengerjakan website ini. Terdiri dari saya pribadi sebagai koordinator grup, Agustika Pujawan, ada Marial Christine Katsasasubo, rekan saya, dan Alfajari. Dengan NPM 18.300.008. Oke, selanjutnya ada button logout. Itu adalah menu logout atau keluar untuk kembali ke halaman depan login yang waste tanpa ada akun apapun. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena ini masih dalam tahap